Sejauh mata memandang, katong bisa menikmati karya indah Tuhan yang dititipkan di negeri ini. Suara ombak bicara di pinggir pantai dengan angin sepoi-sepoi, lia akang paling manis pas sekali. Maluku bukan cuma soal hasil alam yang melimpah, keindahan alam yang sing bosan-bosan memanjakan mata, tapi juga tentang budaya yang hidup dan sejarah yang kuat yang harus terus katong lestarikan pada generasi ke depannya. Kalau orang tanya, apa warisan paling berharga yang katong punya? Mungkin ada yang bilang rumah tua, benda pusaka, atau peninggalan leluhur. Tapi bagi beta, warisan yang paling berharga adalah pengetahuan yang tetap hidup, pengetahuan yang seng habis dimakan waktu. Di Maluku, literasi seng hanya hidup dalam lembaran buku. Literasi hidup dalam cerita yang dituturkan orang tua, dalam kebiasaan masyarakat, dan dalam nilai persaudaraan yang terus dijaga. Inilah warisan yang sesungguhnya, warisan untuk anak bangsa. Buku mengajarkan katong banyak hal. Dari buku, katong mengenal dunia yang luas, mengenal sejarah, ilmu pengetahuan, dan berbagai kisah kehidupan yang membuka pikiran. Membaca membuat katong tahu dari mana katong berasal, sekaligus memberi arah kemana katong harus melangkah. 1 cari tanpa, 2 pasang bunyi, 3 sudah kabalom. Di tengah tawa anak-anak yang bermain, ada pelajaran yang sedang diwariskan. Katong belajar mengikuti aturan, katong belajar jujur ketika kalah, katong belajar menghargai teman dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai itu mungkin sering tertulis di papan tulis, tapi nilai itu terus dibaca dan dipraktikkan dalam kehidupan. Karena literasi bukan hanya kemampuan membaca kata-kata, literasi juga kemampuan memahami makna kehidupan. Dan dari permainan sederhana, karakter anak bangsa mulai dibentuk. Sama seperti ketika fajar belum sempurna, langkah-langkah itu sudah memulai perjalanan. Dari mereka, katong belajar tentang kerja keras dan ketekunan. Mereka mungkin sering menulis buku, tapi kehidupan mereka adalah buku yang penuh pelajaran. Buku tentang pengorbanan, buku tentang ketulusan, buku tentang harapan yang sang pernah berhenti diperjuangkan. Tidak semua membaca selalu dimulai dari huruf, seperti para nelayan membaca arah angin, membaca perubahan awan, membaca gerak ombak dan arus laut. Pengetahuan itu diwariskan dari ayah kepada anak, dari kakek kepada cucu, dari generasi ke generasi. Pengetahuan itu tetap hidup karena terus dipelajari dan dipraktekkan. Inilah literasi yang tumbuh dari pengalaman. Literasi yang menjaga kehidupan masyarakat pesisir sejak dahulu hingga sekarang. Namun, dari semua warisan yang dimiliki Maluku, ada satu warisan yang paling berharga. Warisan itu bernama Pela dan Gandong. Jadi ini sebenarnya orang berliterasi. Sebab apa? Mereka banyak tidak tahu tentang apa itu pela dan apa itu gandong. Nah, mereka berpikir bahwa gandong itu sama dengan pela. Padahal sesungguhnya dua peranata adat yang saling berbeda. Ini merupakan peranata adat di Maluku. Jadi yang namanya gandong itu adalah
satu perkumpulan ataupun satu garis hierarkis yang berkaitan dengan satu leluhur. Yang lebih dalam lagi, satu kelompok tertentu secara genealogis mereka ini memiliki hubungan gantung, hubungan satu kandung yang sama. Sementara kalau pelat ini merupakan suatu ikatan atau persekutuan yang dibuat karena ada salah satu masalah di sana. Misalnya perang antara satu kampung dengan kampung yang lain, maka terjadilah hubungan pela. Pela itu terjadi misalnya karena perang, lalu dibilang pela darah. Mereka bersumpah untuk tidak terjadi perang lagi atau melakukan perang lagi, dan bahkan sampai ketika mereka itu punya sumpah itu tidak boleh kawin-mawin di sana. Nah, sebab itu kalau siapa yang melanggar aturan dari sumpah pela itu, maka kalau di Maluku akan pasti dia mendapat ya halangan-halangan dalam hidup itu pasti ya. Perbedaan bukan tembok pemisah. Perbedaan adalah kekuatan yang membuat katong semakin kuat. Nipis, tak guling-guling. Hari ini, katong bukan hanya penerima warisan. Sabiji ketumbar 2 biji ganemo. Katong adalah penjaga warisan. Karena yang diwariskan bukan hanya cerita, tapi juga makna kehidupan.